Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safitri Wijayanti dengan NIM 2511024310005. Baik, di sini saya membuat video tugas bahasa Indonesia untuk menjelaskan ulang mengenai materi presentasi kemarin yang sudah dijelaskan sama dosen, yaitu tentang ragam bahasa Indonesia. Baik, dalam materi itu sebenarnya membahas tentang ragam bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang dipakai saat kita menulis atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, misalnya dipakai dalam skripsi, jurnal, laporan, dan sebagainya. Intinya, kalau kita sedang menyampaikan hasil penelitian atau pembahasan ilmiah itu tidak boleh pakai bahasa sembarangan atau pakai bahasa yang kayak kita ngechat orang biasanya pakai bahasa gaul gitu, itu nggak boleh. Nah, terus ada ragam bahasa ilmiah itu digunakan sebagai informasi yang kita sampaikan bisa jelas, tepat, dan mudah dipahami banyak orang, terutama di lingkungan akademik. Nah, karena tujuannya menyampaikan ilmu, maka bahasanya itu harus serius dan rapi gitu. Terus dalam jurnal ilmiah itu bahasa yang dipakai wajib bahasa ilmiah. Jurnal ilmiah sendiri adalah publikasi yang berisi artikel ilmiah, yaitu tulisan lengkap tentang hasil kajian atau penelitian. Jadi bukan sekedar opini, tapi berdasarkan data yang pemikirannya yang logis gitu. Nah, dalam penggunaan bahasa ilmiah ini ada beberapa hal yang sering jadi sumber kesalahan, seperti pemilihan kata, terus struktur kalimat, terus struktur paragraf, terus serta ejaan dan tanda baca gitu. Kalau bagian-bagian ini salah, tulisan ilmiah itu jadi terlihat kurang profesional. Nah, ciri utama ragam bahasa ilmiah itu, pertama itu jelas dan tepat, artinya kata yang dipakai itu maknanya tidak harus membingungkan. Kalimat itu juga tidak boleh terbelit-belit, membaca harus langsung paham maksud penulis. Jadi hindari kata yang ambigu atau terlalu kiasan gitu. Kedua, lugas dan formal. Lugas itu maksudnya to the point, tidak berbunga-bunga. Formal berarti memakai bahasa resmi, bukan bahasa santai. Biasanya juga menggunakan kalimat pasif dan menghindari kata yang terlalu emosional gitu. Contohnya, saya menyimpulkan bahwa, nah itu dari uraian tersebut dapat disimpulkan, itu barang betul gitu lah, paham kan? Terlihat lebih formal dan objektif. Terus prinsip-prinsip prinsip penting dalam bahasa ilmiah itu ada beberapa ciri penting yang harus diperhatikan, yaitu ada yang pertama itu cendekia atau logis. Nah, itu bahasa ilmiah harus mencerminkan cara berpikir yang logis, jadi pilihan katanya itu harus tepat dan sesuai konteks keilmuan. Terus lugas dan jelas, makna harus langsung ke inti. Hindari kalimat berputar-putar atau penuh kisahan seperti kayak sastra gitu loh, karya sastra. Nah, terus ada ketiga, gagasan sebagai pangkal tolak. Fokus utama adalah ide atau hasil penelitian, bukan penulisannya. Seperti itu, penggunaan katanya itu kayak saya, kami, atau kita sebaiknya dihindarin. Baru ada kalau terpaksa menyebut diri sendiri, gunakan kata penulis, dan itu pun sebaiknya tidak sering gitu. Terus ada formal dan objektif. Bahasa harus netral, tidak emosional, dan tidak memaksa pembaca kata seperti alangkah, kiranya, harus gitu, wajib, dan lain-lain. Nah, sebaiknya itu dihindari karena terkesan subjektif gitu. Terus ada ringkas dan padat. Nah, tulisan ilmiah itu tidak perlu panjang-panjang, kalau bisa disampaikan dengan lebih singkat. Yang penting maknanya tetap lengkap dan tidak bertele-tele. Terus ada konsisten. Penggunaan istilah atau ejaan dan tanda baca harus konsisten dari awal sampai akhir. Misalnya kalau sudah memilih satu istilah, jangan diganti-ganti. Nah, terus ada menggunakan istilah
Itu lanjut lagi ada menggunakan istilah teknis karena dipakai di bidang ilmu. Bahasa ilmiah biasanya memakai istilah khusus sesuai bidangnya. Misalnya di bidang keuangan ada istilah debitur, kreditur, suku bunga, moneter, dan lain-lain deh gitu. Lanjut di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil 3 buku yang saya baca. Jadi berdasarkan ketiga buku yang telah dibaca dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam yang digunakan sesuai dengan situasi, tujuan, komunikasi, dan lingkungan penggunaannya. Nah, ragam bahasa tersebut itu muncul karena adanya perbedaan latar belakang, sosial, budaya, pendidikan, serta perkembangan zaman dan teknologi. Nah, secara umum bahasa Indonesia itu terbagi menjadi ragam formal dan non-formal. Nah, ragam formal itu digunakan sebagai dalam situasi resmi dan seperti pendidikan seminar dan penulisan karya ilmiah. Sedangkan ragam non-formal itu lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat santai. Nah, selain itu dalam dunia akademik digunakan dalam bahasa ilmiah yang memiliki ciri-ciri jelas, logis, sistematis, dan menggunakan kaidah bahasa yang baku. Nah, dalam memahami berbagai ragam bahasa Indonesia, seseorang dapat menyesuaikan cara berbahasa dengan situasi yang dihadapi sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lebih jelas, efektif, dan tidak menimbulkan